Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apa lanjutannya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga ya Allah, ya, pujilah, sanjunglah dan juga apa? Ya, rahmatilah ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Wa ala ali Muhammad. Ya. Disebutkan bahwa wa ala ali Muhammad, arti makna dari ali Muhammad, ya, pertama mereka adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mendapatkan apa? Ya, kebaikan dari sholawat itu bukan cuman Rasul, tetapi kita diperintahkan membaca bacaan sholawat itu, di dalamnya ada bacaan sholawat kepada siapa? Kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Mereka adalah orang-orang dekatnya, atau yang dikenal dengan ahlul bait. Yang dikenal dengan ahlul bait. Dimulai dari siapa? Dari istrinya, dari istri-istrinya. Istri yang pertama ada Khadijah, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Khadijah radhiyallahu anha, ada Ummu Salamah, ada Zainab, ada Juwairiyah, ya, dan istrinya yang lain, ya. Mereka juga mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan dari sholawat yang kita baca dalam, ya, di dalam sholat kita itu, dalam tasyahud akhir. Kemudian juga anak-anaknya, ya. Ali Muhammad adalah keluarganya. Ini arti yang pertama, bahwa Ali Muhammad mereka adalah keluarga dekatnya. Ini arti yang pertama, bahwa mereka wa ala ali Muhammad, keluarganya, keluarga dekat Nabi Muhammad SAW. Tentunya mereka yang beriman, tentunya mereka keluarga kerabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kerabat dekatnya yang tidak beriman, ya, ya, mereka apa? Ali Muhammad adalah keluarga Nabi Muhammad dari istrinya, anak-anaknya. Ada Fatimah, ya, dan anak-anaknya Nabi semuanya itu meninggal sebelum Nabi Muhammad, sebelum bapaknya, kecuali Fatimah. Anaknya Nabi ada Qasim, ada Abdullah, ada Zainab, ada Ummu Kalsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Kemudian Ibrahim. Kalau anak yang 6, ya, dari mulai Qasim, Abdullah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah, ini dari istri Khadijah, dari istri yang pertama yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Ibrahim ini, ya, dari istri yang lain. Dan semuanya, 7-7-nya anak Nabi ini semuanya meninggal kecuali 1 sebelum bapaknya. Tinggal, ya, Fatimah. Karena Fatimah ini wafat setelah Rasul 6 bulan. Fatimah wafat setelah Rasul wafat 6 bulan. Adapun anak yang lain itu wafat rata-rata, ya, ada yang masih balita, seperti anak-anak seperti Qasim, Abdullah, ya, Ibrahim, ini wafat ketika masih anak-anak. Kemudian yang sampai dewasa, yang meninggal di usia dewasa, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, ada Zainab. Ini meninggal, dan meninggalnya sebelum Rasul, ya, sebelum bapaknya. Tinggal Fatimah, dan Fatimah ini terakhir setelah Rasul wafat 6 bulan menyusul Fatimah. Bayangkan kalau kita melihat Rasul apa, ya, diujinya berat, jamaah. Diujinya berat, baik dari luar dari dalam. Ya, bayangkan punya anak semuanya meninggal kecuali 1, ya, sebelum, ya, orang tuanya. Bahkan Rasul sendiri, ya, bagaimana keadaan dari kecil. Nah, jadi wa ala ali Muhammad adalah, ya, keluarganya. Disebutkan juga dari Bani Hashim, keturunan dari Bani Hashim dan keturunan dari Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Karena Rasul adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim.
dari kakeknya, keluarga dari kakeknya itu masuk juga min ahlil bait. Ya, min ahlil bait. Apakah sampai sekarang ada ustaz keturunannya? Ada, tentunya ada. Ya. Kalau memang itu benar, ya, karena kan jaraknya juga sudah ya jauh sehingga ya kita nggak tahu ya tentang kebenarannya. Ya, tapi kalau itu memang benar, ya kita apa? Kita diperintahkan untuk apa? Untuk memuliakan. Kita diperintahkan untuk menghormati. Bahkan dalam sholat yang kita baca pun ada doa, ada bacaan. Tetapi bukan berarti kalau itu benar adanya ya keturunan dari Bani Hashim, keturunan dari Bani Abdul Muttalib, keturunan dari Nabi Muhammad SAW, itu juga bukan sebagai ya sebagai apa? Sebagai dia ya maksum, atau dia sebagai orang yang bersih dari dosa dan kesalahan, atau sebagai orang yang pasti akan selamat di akhirat, juga tidak. Ya, kalau seandainya itu pun betul, kita diperintahkan untuk menghormati, memuliakan, tetapi bukan berarti keturunan Nabi, keturunan ya Rasul, ya itu menjadikan apa dia sebagai ya orang yang pasti masuk surga, juga tidak. Ya, sebagaimana kita tidak ada yang menjamin, kita hanya diperintahkan untuk apa? Untuk memuliakan. Ya, tidak ada yang mengatakan kalau itu adalah keturunan Nabi sudah pasti masuk surga, tidak ada. Ya, kalau memang amalannya baik, ya mungkin dia masuk surga. Tetapi kalau sebaliknya juga sama, tidak menyelamatkan dari ya neraka. Sama seperti umatnya juga. Ya, sama juga seperti umatnya. Sehingga kita diperintahkan untuk memuliakan ya menghormati dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Bahkan ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Surat apa? Al-Ahzab ayat yang ke-33. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah ingin menghilangkan kalian ya, dari kalian kotoran wahai ahlul bait. Disebutkan ahlul bait, keluarga Nabi, keturunan Nabi ya, baik itu anaknya, cucunya seperti Hasan, Husain ya, itu cucu-cucunya ya. Wa yutahhirakum tadhhira, dan Allah bukan untuk apa? Mensucikan kalian ya. Tetapi tentunya kembali kebaikan ahlul bait ya, keturunan Nabi kembali kepada amalnya. Kembali kepada amalnya, bukan sebagai jaminan surga, bukan. Ya, bukan sebagai jaminan bahwa nanti di hari kiamat pasti masuk surga, tidak. Kalau taat dia baik, soleh, insya Allah. Tetapi juga kalau sebaliknya ini pun ya belum tentu menyelamatkan dari ya neraka. Makanya keluarganya Nabi pun ada yang mereka tidak beriman, ada keluarga Nabi yang beriman, ya. Naam, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Kemudian juga, ya, termasuk juga tadi istri-istrinya, karena sebagian ada kelompok, ya, yang mereka mengatakan istrinya Nabi itu bukan bagian dari ahlul bait katanya. Maka ini tidak benar bahwa istrinya Nabi ini termasuk ahlul bait, termasuk dari apa? Keluarga Nabi. Karena Rasul mengajarkan kepada kita dalam doa tasyahud yang lalu, ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul mengajarkan doa tasyahud yang bisa kita baca juga, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, ya, limpahkanlah sholawat ya, kepada Nabi Muhammad dan juga istri-istrinya dan keturunannya. Ini yang menunjukkan istrinya juga termasuk min ahlil bait, bukan sebagian orang yang mengatakan bukan katanya. Ya, ini tidak benar. Ini makna yang pertama, wa ala ali Muhammad. Ada arti yang kedua sebagaimana disebutkan mereka juga sebagian para ulama, wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad adalah mereka adalah pengikutnya.
pengikutnya. Pengikutnya dari orang-orang yang bertakwa dari umatnya. Walhamdulillah, jadi kita juga bisa masuk. Karena makna ini yang kedua sebagaimana disebutkan juga sebagian para ulama adalah makna wa ala ali Muhammad bukan cuman keluarga dekatnya saja tadi, tetapi juga para pengikutnya dari orang-orang yang beriman dan bertakwa ya dari umatnya. Ya, jadi nggak dibatasin, ya, tidak dibatasin. Wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad ini adalah apa? Pengikutnya dari orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, dari umatnya. Ya, jadi semuanya bisa dan ini bisa sampai hari kiamat. Ini makna yang kedua. Ya, jadi apa? Makna yang kedua termasuk juga keluarga dekatnya Nabi. Dia beriman. Ya, dia bertakwa, masuk juga dia sebagai umatnya dan sebagai plus keluarganya. Keluarga plus juga umatnya. Kalau kita bukan keluarganya, tetapi kita apa? Masuk ke dalam apa? Ke dalam umatnya. Sehingga arti yang kedua wa ala ali Muhammad adalah mereka dari umatnya yang beriman dan yang bertakwa. Jadi kita juga bisa dikatakan, ya, bisa menjadi apa? Menjadi ya apa tadi? Ya wa ala ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian lanjutannya kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau ya Allah telah memberikan solawat, limpahan, rahmat, kemudian sanjungan dan juga pujian yang indah kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim. Ya. Mungkin Anda bertanya, kenapa disebutkan Nabi kok cuma satu yang dalam sholat ini? Ya, bukankah Nabi yang lain banyak? Ya tentunya karena kita ya di dalam sholat kita bukan ya bertanya kenapa dan kenapa, ya kita di dalam sholat itu sudah mengikuti apa yang telah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi. Ya nanti kalau kita tanya kenapa cuman Nabi Ibrahim yang lain enggak, ya bukan berarti yang lain itu apa, ya tidak masuk. Ya tentunya dalam doa yang kita baca seperti orang-orang soleh tadi dalam doa tahiyat itu juga masuk. Ya bukan kenapa dan kenapa, ya kalau seperti itu mungkin kita nanya kenapa sholat ini 2 rakaat, ini 3 rakaat, itu 4 rakaat, sudah kita ikutin aja. Ya tugas kita adalah mengikuti yang dicontohkan, ya bukan banyak tanya, tetapi kita ya banyak mengikuti. Kenapa? Karena yang lebih tahu, yang lebih paham adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yaitu kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat dan sanjungan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Ya. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk Khalilullah yang disebut dengan apa? Ya, kasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim ini termasuk min ulil azmi. Ya termasuk dari ulul azmi yang mereka sabar. Dari seluruh para nabi dan rasul itu ada yang ya ada 5 dari para nabi dan rasul yang disebut dengan ulul azmi. Siapa dari ulul azmi ini? Dari seluruh para nabi dan rasul, yang pertama Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ini ulul azmi yang kedudukannya ya lebih utama dari para nabi yang lain. Dari seluruhnya ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu yang disebut ulul azmi. Dari 5 ulul azmi ini Allah memilih lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya kemudian dari apa? Dari doa sholawat ini kama sholaita ala Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah ya nabi yang sangat sabar di dalam berdakwah. Ya, sangat
sabar di dalam berdakwah. Bahkan juga Nabi Ibrahim alaihi salam disebut dengan Abul Anbiya. Apa Abul Anbiya? Adalah bapak para nabi, bapaknya para nabi. Karena ada para nabi yang keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya disebut bapaknya para nabi, karena ada nabi-nabi yang keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, di antaranya siapa? Di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita membaca sirah Nabi, maka silsilah dari Nabi Muhammad SAW itu dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Fir, terus itu sampai 22. Yang ke-22 ini keturunannya, anak dari keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail ini anaknya Nabi Ibrahim. Ya, sehingga ya disebutkan Abul Anbiya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bahkan diantaranya Rasul sendiri adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, karena dari kakeknya sampai nomor 21 atau 22 itu anak keturunan dari Nabi Ismail, dan Nabi Ismail bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Ya, masih ada ya nasabnya masih nyambung begitu. Kita kadang-kadang kakek yang nomor 2 aja sudah nggak tahu namanya. Ya, jenengan masih ingat nggak Bu, kakek yang nomor 1 mungkin, ya kakek pertama mungkin inget lah. Kakek yang kedua masih ingat nggak namanya? Yang ketiga, yang benar. Kalau di kita itu kan ada yang namanya apa? Ya, pertama mbah, ya kan, mbah. Kemudian pertama kan ya simbah, kemudian buyut, canggah, wareng, udeg-udeg siwur, dan seterusnya. Ya, kita aja kadang-kadang sebutin kakek yang nomor 3 kita udah nggak hafal. Ya, bayangkan Rasul masih menyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Dan juga tadi disebutkan Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi, karena bukan cuma Rasul yang sebagai keturunannya, termasuk Nabi Ismail, anaknya langsung Nabi Ismail. Ingat kisahnya ketika apa? Ketika ya kurban. Nah, ketika apa? Ya Idul Adha, ini sering dikisahkan tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kemudian juga dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ini juga keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak aneh ketika disebut dengan Abul Anbiya, karena banyak dari para nabi ini masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, lanjutannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Ya, keluarganya siapa? Termasuk juga Nabi Ismail dan keturunannya. Ya, tentunya di sini mereka orang-orang yang beriman, atau juga bisa ya arti yang kedua tadi, bukan cuma keluarga dekatnya yang beriman, tetapi juga umatnya. Tetapi juga bisa umatnya yang beriman dan bertakwa. Ya. Kemudian innaka hamidum majid, innaka hamidum majid. Apa artinya innaka hamidum majid? Engkau ya Allah, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha terpuji dan maha agung. Sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji dan maha agung. Ya, maha terpuji dan maha agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala karena sempurna di dalam ya terpujinya, sempurna di dalam keagungannya, maka Allah memberikan sanjungan pujian kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, kepada siapa yang Allah inginkan. Kenapa? Karena Allah maha terpuji, maha agung, sehingga Allah memuji, menyanjung bagi siapa yang dikehendaki, ya. Yaitu diantaranya yang Allah puji dan Allah sanjung, karena Allah maha terpuji dan maha agung, maka Allah memuji Nabi Muhammad. Allah menyanjung umatnya dan keluarganya. Allah menyanjung Nabi Ibrahim,
keluarga dan umatnya, ya. Karena Allah yang maha terpuji, maka Allah berhak memuji siapapun, Allah menjunjung siapapun yang Allah kehendaki, ya, karena Allah maha sempurna di dalam terpujiannya, kemudian juga di dalam keagungannya, ya. Setelah itu Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikan, ya Allah berkahilah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan umatnya, ya. Apa artinya? Kalau tadi sholli, Allahumma sholli ala Muhammad, kalau ini yang kedua Allahumma barik. Apa arti dari barik? Arti dari barik adalah berkah, ya Allah berkahilah. Apa arti berkah? Wal barakatu hiya thubutul khairi fi syai'i wal luzumi wal istiqrar. Arti dari barokah adalah kebaikan yang bertambah. Kebaikan yang bertambah dan langgeng. Sehingga ketika kita berdoa Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikan kebaikan bertambah dan langgeng kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya yang beriman dan juga umatnya, dan juga kepada umatnya, kebaikan, keberkahan, ya. Keberkahan adalah artinya yaitu kebaikan yang yang terus, ya, kebaikan yang terus bertambah dan langgeng. Ada orang dikasih kebaikan sebentar, ada orang dikasih usahanya sukses cuma 2 tahun, ya. Ada orang dikasih ini itu tapi sebentar, ya. Tetapi kita diperintahkan di dalam doa solawat atau bacaan solawat Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian wa ala ali Muhammad, sama seperti yang tadi dibaca Allahumma sholli ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim, keluarganya dan juga umatnya, ya. Sama seperti yang doa yang pertama, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji dan maha agung. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji dan mengagungkan serta memberikan rahmat keberkahan bagi siapa yang dikehendaki, dan mereka yang paling utama adalah para nabi dan para rasul, kemudian juga dari umatnya yang beriman dan bertakwa, termasuk juga keluarganya. Dan kita diperintahkan untuk memuliakan, menghormati keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali apa doa setelah atau setelah bacaan at-tahiyat, kemudian sholawat. Nanti ada bacaan yang diperintahkan kita baca sebelum salam. Sebelum apa? Sebelum salam. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.